Gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur Kamis pagi. Warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah saat gempa susulan terjadi. Bunda, tolong. Dua gempa susulan kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur sepanjang Kamis pagi. Pertama terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,8 pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sika. Gempa kedua terjadi pukul 09.47 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 meter. Guncangan dirasakan di Manggarai, Nagekeo, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sika. BMKG memastikan kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat 3.489 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 usai gempa besar pekan lalu. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini, lihat semua orang langsung keluar, tadi kita dari tenda. Sementara aktris dan relawan Ciki Fauzi membagikan momen saat ia merasakan langsung getaran gempa susulan yang cukup kuat di Flores, NTT. Depan rumah kita runtuh-runtuh gitu. Saya termasuk rumah yang kuat. Ia merekam suasana ketika gempa susulan terjadi dan membuat warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah. Getaran kuat tersebut bahkan mengakibatkan bagian depan sebuah bangunan permanen di dekat posko relawan mengalami reruntuhan ringan. Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tim SAR gabungan mengintensifkan evakuasi medis dan penyisiran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak rangkaian gempa susulan. Operasi tim SAR gabungan ini dipusatkan di 4 kabupaten yaitu Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Operasi tanggap darurat dimulai sejak pagi dan memprioritaskan kelompok rentan yakni lanjut usia dan ibu hamil yang mengalami guncangan psikologis serta trauma akibat gempa susulan bermagnitudo 6,0. Sejumlah warga dievakuasi ke lokasi penanganan yang lebih aman dan memadai. Seluruh unsur SAR di lapangan tetap dalam kondisi siaga penuh untuk merespons setiap perkembangan situasi pasca gempa. Selain penyisiran, tim SAR gabungan juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes agar setiap warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh penanganan yang tepat dan cepat. Pemirsa, gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah saat gempa susulan terjadi. Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi, pantai barat laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur kembali diguncang gempa bumi tektonik. Sejumlah pengungsi Gelora Samador Maumere lari keluar dari tenda. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter awal dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 km. Epicenter gempa bumi berlokasi di darat 36 km timur laut Ruteng dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Guncangan susulan yang berulang memicu kepanikan dan membuat warga enggan kembali ke rumah. Namun masyarakat dihimbau tetap tenang saat terjadi gempa susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Muharlin di Nagekeo, NTT. Dan juga ada rekan Juan Guardiola di posko distribusi bantuan posko Ajus 1 Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, dan Joni Nura di lokasi pengungsian di Stadion Gelora Samador Maumere. Kita akan mencoba untuk menyapa terlebih dahulu rekan-rekan. Selamat sore, saya akan ke Muharlin terlebih dahulu. Muharlin, silakan dengan laporan Anda.
Iya, baik, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Untuk saat ini kami berada di Kabupaten Nakegeo. Tepatnya di belakang kami ini merupakan tenda mandiri yang dibuat oleh sejumlah warga di Kabupaten Nakegeo. Hal ini mereka lakukan karena kebanyakan dari warga ini mereka masih trauma dan juga khawatir begitu akan terjadinya gempa susulan. Maka dari itu mereka berinisiatif untuk membangun tenda mandiri yang berada di depan, tepat di depan halaman rumah mereka masing-masing. Dan selain itu juga mereka enggan meninggalkan rumah dikarenakan jika mereka mengungsi begitu ke posko-posko pengungsian yang dikhawatirkan juga selain gempa susulan, namun terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pencurian jika mereka meninggalkan rumah mereka untuk pergi mengungsi. Dan selain itu untuk para pengungsi di Kabupaten Nakegeo ada total sebanyak 6.221 pengungsi yang tersebar di 70 titik pengungsian di Kabupaten Nakegeo. Dan untuk itu bantuan yang terkait dengan bantuan yang diterima ataupun bantuan yang datang sampai dengan saat ini masih terus mengalir begitu, bantuan berupa kebutuhan makanan dan juga kebutuhan logistik. Namun yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat di Kabupaten Nakegeo yakni kebutuhan untuk bayi dan juga untuk kebutuhan lansia berupa susu, popok, kemudian alas tidur dan juga selimut, mengingat tadi saya lihat untuk tenda-tenda mandiri yang dibangun oleh masyarakat atau dibangun oleh warga masih beralaskan terpal biasa, dan juga mereka ini membutuhkan selimut yang mana untuk cuaca, memang di cuaca pada malam hari khususnya di sekitar sini ini cuacanya cukup dingin, dan yang mana jadi mereka membutuhkan kebutuhan alas tidur dan juga selimut. Dan yang paling penting ini nantinya yang diharapkan tentunya oleh seluruh korban gempa di Nusa Tenggara Timur, mereka berharap ini peran dari pemerintah untuk menangani permasalahan gempa ini, terutama bagi mereka yang rumahnya hancur. Seperti apa ini mereka berharap kemudian untuk pembangunan atau renovasi rumah mereka yang hancur, dan juga mereka tentunya ingin bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Saya kembalikan ke Ayah. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari rekan Juan. Silakan Juan. Ya, selamat sore Ayah. Terkait dengan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di kawasan Flores dan sekitarnya di Nusa Tenggara Timur, tampaknya memang saat ini masih sering terjadi gempa susulan. Oleh karena itu saat ini saya sedang berada di Posko Aju 1 Labuan Bajo yang jaraknya tidak jauh dari Bandara Udara Komodo, di mana ini merupakan tempat pendistribusian terpusat terintegrasi dari berbagai pihak, mulai dari TNI 3 matra yakni AU, AD, dan AL, kemudian juga ada Polri yang mengirimkan bantuannya ke titik ini, di mana ini menjadi pusat distribusi. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat ada apa saja yang sudah dikirimkan ke sini, karena memang sejauh ini sudah ada sekitar 186,6 ton logistik yang masuk di Posko Aju 1 Labuan Bajo. Dan jika Anda melihat dari layar kaca Anda, ini merupakan lantai MCK atau toilet yang nanti digunakan di posko maupun di titik-titik yang telah ditentukan untuk kebutuhan pribadi. Kemudian juga di sini ada logistik berupa kebutuhan pokok, mulai dari kebutuhan orang dewasa dan juga kebutuhan bayi, mulai dari sabun, kemudian ada kebutuhan untuk mandi dan lain sebagainya. Dan di sini ada logistik bantuan dari TNI AU, yakni berisi kebutuhan makanan berupa makanan instan, minuman instan, kemudian juga ada minyak, gula, dan juga beras. Dan di sisi sebelah kiri di sini ada merupakan lampu. Lampu ini digunakan nantinya untuk penerangan di titik-titik yang telah ditentukan. Salah satunya ada di pengungsian warga yang terdampak di kawasan Nusa Tenggara Timur ini. Dan sementara itu di sini juga ada berbagai paket untuk kebutuhan balita, untuk kebutuhan di bawah usia 5 tahun. Sehingga ini merupakan bantuan-bantuan yang nantinya dikirimkan juga
pada lokasi yang terdesak, artinya sangat membutuhkan bantuan. Di sini juga ada bantuan untuk ibu hamil, sehingga di sini kurang lebih sudah lengkap untuk mengirimkan bantuan dan nanti didistribusikan ke berbagai titik seperti di Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan berbagai titik yang telah ditentukan. Dan di sini juga dikelola oleh BNPB, di mana BNPB mengorganisir lokasi-lokasi yang sudah dibutuhkan karena ada beberapa kebutuhan mendesak di berbagai titik yang telah ditentukan oleh BNPB dan nantinya akan dikirim. Dan hari ini tadi kami juga mengikuti proses pendistribusian bantuan dari Halim Perdana Kusuma menuju ke Bandar Udara Komodo, dan TNI AU tadi juga sudah membawa sekitar 22 ton yang dikirim menuju ke Posko Aju 1 ini. Sementara demikian, Ayah. Baik, kita akan lihat seperti apa situasi di tempat Joni Nura berada. Joni, di pengungsian Anda, apakah distribusi bantuan juga sudah tiba? Baik, Ayah, dapat saya sampaikan sekarang saya sedang berada di posko pengungsian di Gelora Samador sendiri. Pada sore hari ini di posko pengungsian Gelora Samador dikunjungi oleh Pak Wapres, dan di mana tadi Pak Wapres sudah menyapa para pengungsi, dan saat ini Pak Wapres sedang melakukan rapat tertutup di Gelora Samador bersama Kapolda, Danrem, dan jajaran yang berada di Kabupaten Sika sendiri. Untuk bantuan di Kabupaten Sika sendiri, sampai saat ini masih satu kecamatan yang terisolir, yaitu Kecamatan Pelue. Hingga saat ini alat berat sudah dikirimkan ke lokasi, namun belum bisa tembus ke salah satu desa yang terisolir, itu Desa Nitun Lea. Hingga saat ini aparat dan petugas terus melakukan proses evakuasi dan membersihkan longsoran-longsoran yang terjadi di Kecamatan Pelue sendiri. Baik pemirsa, ini adalah situasi terkini yang berada di Gelora Samador. Ya pemirsa, ini adalah suasana terkini yang berada di Gelora Samador sendiri, karena kami belum bisa diizinkan untuk mendekat ke rapat yang dilakukan oleh Bapak Wapres di Posko Polri, di mana sejumlah Pampres dan sedang berjaga dan aparat kepolisian sedang bersiaga di Gelora Samador sendiri. Baik. Joni, tadi ketika Wapres Gibran menyapa masyarakat yang ada di sana, apa saja yang disampaikan oleh masyarakat kepada Wapres? Masyarakat mengharapkan bahwa Bapak Wakil Presiden terus mengirimkan bantuan kepada mereka, karena mereka sangat sulit mendapatkan bantuan berupa selimut, kebutuhan bayi dan balita, bersih, dan sejumlah kebutuhan lansia yang ada di posko pengungsian di Gelora Samador sendiri, Ayah. Baik, untuk balita sendiri apakah jumlahnya banyak di sana, balita dan juga lansia, Joni? Baik, dapat saya sampaikan, Ayah, bahwa jumlah balita dan anak-anak di posko Gelora Samador sendiri cukup banyak, apalagi para lansia, karena saat ini para bayi dan balita pun sudah mulai terserang penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan muntah ber yang berada di posko Gelora Samador sendiri. Ayah. Baik, Joni, terima kasih atas laporan Anda, dan sebelumnya tadi ada Juan dan juga Muharlin dari titik masing-masing. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, posko pengungsian korban gempa NTT di Gelora Samador Maumere berubah riuh saat Kepala BNPB membagikan bantuan logistik. Stok logistik harian di posko ini terbatas, pemicu para pengungsi berebut bantuan. Datang langsung ke posko pengungsi gempa NTT dan membagikan bantuan logistik di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto diserbu para pengungsi. Suasana berubah riuh, warga berebut untuk mendapatkan bantuan logistik. Bantuan logistik di posko ini terbatas, membuat para pengungsi spontan memperebutkan bantuan logistik dasar yang dibawa, khawatir tidak kebagian karena mereka sudah tinggal di posko selama beberapa hari. Kebutuhan pokok yang diharapkan para pengungsi seperti bahan makanan dan makanan siap saji
Penyintas bencana gempa di posko ini didominasi lansia, wanita, dan anak-anak. Petugas mengimbau pengungsi tetap tenang. BNPB menjamin ketersediaan logistik di posko pengungsian aman dan mencukupi. Sedikitnya 1.280 jiwa korban gempa mengungsi di posko pengungsian Gelora Samador. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pemirsa menemui korban gempa Maumere di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungannya, Wapres membawa sejumlah mahasiswa psikologi untuk membantu trauma healing. Kehadiran Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di salah satu posko pengungsian gempa di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur disambut puluhan warga. Sejumlah warga mengerumuni Gibran untuk menyapa dan bersalaman. Wapres kemudian menemui warga yang berada di pengungsian untuk menanyakan keadaan para pengungsi. Selain itu, Wapres membagikan buku dan mainan untuk anak-anak serta peralatan bayi. Rombongan Wapres juga membagikan susu kotak untuk anak-anak di pengungsian. Dalam kunjungannya ini, Wapres membawa serta sejumlah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia untuk membantu trauma healing korban gempa. Wapres menyebut kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan keperluan di masa tanggap darurat. Ya pemirsa, guna mempercepat penanganan kebutuhan korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur, TNI Angkatan Udara kembali mengirimkan 42 ton bantuan logistik ke posko bencana. Pengiriman menggunakan armada pesawat angkut berkapasitas besar dari posko TNI Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Percepatan distribusi bantuan terus dilakukan mengingat kebutuhan warga terdampak bencana kian mendesak. TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah armada utama termasuk pesawat A400, Hercules, dan 2 pesawat Boeing untuk mengangkut total 42 ton bantuan logistik Kamis pagi. Pengiriman 42 ton logistik merupakan bagian dari total 707 ton bantuan yang sudah masuk ke posko TNI Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Adapun logistik yang dikirimkan hari ini meliputi kebutuhan pokok, makanan siap saji, tenda pengungsi hingga selimut dengan harapan dapat langsung dimanfaatkan oleh para korban. Dari posko PIS Halim ini, kita sudah membuat posko dari hari pertama yaitu tanggal 15 dan sampai dengan hari ini tanggal 20. Total yang sudah kita bawa 707 ton, kemudian total barang yang masuk ke posko adalah 707 ton, kemudian yang sudah kita bawa total 252 ton. Sementara masih ada di tempat kita sekitar 455 ton. Adapun kekuatan TNI Angkatan Udara yang kita gunakan, pesawat-pesawat yang digunakan adalah A400, kemudian Hercules, dan juga kita menggunakan Boeing. Untuk hari ini saja kita membawa sekitar 42 ton. Sementara bantuan akan didistribusikan ke Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere, dan dari kedua bandara tersebut akan didistribusikan ke wilayah lain. Dari Jakarta, Juan Guardiola Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui 2 wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa. Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya. Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Dan untuk mengetahui informasi terkini dampak dari kebakaran hutan dan lahan, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ade Sata di Yosudarso Ujung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, selamat sore, Ade. Seperti apa situasi terkini di sana dan sudah berapa hektar kira-kira lahan yang terbakar? Baik, Ayah, selamat sore. Saat ini saya berada di lokasi kebakaran hutan dan lahan di Yosudarso Ujung, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan dapat saya gambarkan saat ini kondisi hutan dan lahan di belakang pemukiman warga di Jalan Yosudarso ini terbakar sejak kemarin ya. Api merembet ke daerah sini dan cukup membahayakan bagi masyarakat yang berdiam di dekat lokasi ini. Nah, untuk sore hari ini, Ayah, ada beberapa titik baru dan titik lanjutan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Di antaranya di Yosudarso, kemudian di Jalan Insinyur Soekarno dan Cilikriwut, Palangkaraya. Upaya pemadaman dilakukan oleh tim Satgas Karhutla, BPBD, kemudian Manggala Agni, TNI Polri, dan juga relawan. Ayah. Baik, terkait dengan tim yang memadamkan api, seperti apa di sana effortnya? Apakah dilakukan dalam 12 jam lebih atau seperti apa, Ade? Ya, sesuai dengan informasi yang kita dapat dari BPBD bahwa upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan ini terus dilakukan selama 24 jam. Sejak pagi, siang, sore, dan malam. Sejumlah tim telah dibagi dan diterjunkan ke titik-titik yang masih terbakar ataupun ada kejadian terbaru, mereka langsung mendatangi dan melakukan upaya pemadaman. Saat ini BPBD Kota Palangkaraya telah menambah 6 personel tim dari relawan untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Sesuai data dari BPBD bahwa hingga kini sudah ada 261 hektar hutan dan lahan yang terbakar di wilayah Kota Palangkaraya. Dan titik terbanyak berada di Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah kejadian sekitar 188 kali. Ayah. Ya. Ade, terakhir terkait dengan masyarakat yang terdampak seperti apa? Apakah sudah ada bantuan dari Pemda atau seperti apa? Ya, saat ini warga, terutama mereka yang bermukim di dekat lokasi kebakaran memang terdampak ya. Apalagi saat keluar rumah mereka sudah mengisap atau menghirup asap dari kebakaran hutan dan lahan. Sementara di jalan-jalan protokol juga tampak kita pantau setiap hari bahwa pengendara juga memakai masker untuk melindungi diri dari paparan kabut asap. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani dampak daripada kebakaran hutan dan lahan ini memang sudah dilakukan. Terutama himbauan dan juga menyediakan posko pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Baik. Seperti di puskesmas dan juga rumah sakit. Ella. Baik, terima kasih Ade atas laporan Anda terkait dengan informasi terakhir kebakaran di Kalimantan. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan hingga mendekati permukiman sehingga membuat warga khawatir. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus terjadi dan kian meluas. Musim kemarau dan cuaca panas membuat titik api baru maupun lanjutan terus bermunculan. Salah satunya di Jalan Yosudarso, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya.
Tiupan angin kencang dan kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat menjalar, bahkan mulai mendekati permukiman warga. Tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pemadaman untuk mencegah api terus meluas. Minimnya sumber air akibat musim kemarau menjadi salah satu kendala pemadaman. Petugas terpaksa mendatangkan mobil tangki untuk memasok air ke lokasi kebakaran. Khawatir sangat khawatir nggih. Karena takutnya kalau ini kan belum bisa nyala lagi itu loh Pak. Ya bisa-bisa kita bisa kena sampai ke rumah atau sampai ke tanaman. Kan ini kita pengusaha taman Pak. Itu apalagi kalau ratik-ratiknya itu api-apinya itu yang terbang-terbang tuh bisa mematikan tanaman Pak. Kendalanya di lokasi air sulit. Sedangkan kita mendatangkan tangki 10.000. Bisa memadamkan. Ini jaraknya dengan rumah warga berapa meter? Kurang lebih 20 meter. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, hingga kini total luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 261 hektar. Kebakaran tersebut tersebar di 4 kecamatan dengan total 289 kali kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan Kalimantan kian parah pemirsa, memicu kabut asap di sejumlah wilayah. Kasus ISPA pun meningkat mencapai 66.000 kasus. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat sebagian kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan diselimuti kabut asap. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bagi pengendara, jarak pandang menjadi terbatas, sementara bagi kesehatan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng, ribuan titik karhutla telah memicu kasus ISPA naik hingga mencapai lebih dari 66.000 kasus. Warga sempat mengatakan kabut asap disertai bau membuat nafas menjadi sesak. BPBD menghimbau seluruh masyarakat menjaga kesehatan diri dan keluarga dari paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi jadi langganan tiap tahun Kalimantan darurat kebakaran hutan dan lahan. Puluhan ribu hektar lahan terbakar membuat relawan pemadam karhutla kelelahan bahkan pingsan. Bawa keluar. Akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap pekat, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Rizky Mubarak, relawan ini bahkan terpaksa digendong. Korban pun dilarikan menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit untuk mendapatkan perawatan. Sementara Gusti, seorang petugas posko gabungan pengendalian karhutla, juga tumbang kelelahan akibat banyak menghirup asap pekat. Terlalu menghirup banyak asap dan ya lumayan jarak titik api cukup jauh dan besar juga apinya. Selama karhutla, para relawan ini jatuh bangun berjuang memadamkan karhutla, bekerja siang malam tanpa dibayar sepeser pun. Bahkan mereka membiayai sendiri kebutuhan BBM, makan, dan minum. Banyaknya titik api yang muncul membuat kebakaran terus meluas. Salah satunya di Kota Palangkaraya. Kalimantan lagi-lagi darurat kebakaran hutan dan lahan. Berdasar data BPBD, Kalimantan Barat jadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, lebih dari 28.700 hektar. Kalimantan Tengah lebih dari 2.300 hektar dan Kalimantan Selatan 3.400 hektar lebih. Hampir sebagian besar wilayah di Kalimantan menjadi wilayah terdampak karhutla dengan masing-masing provinsi memiliki sedikitnya 3 wilayah paling terdampak. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai berdampak pada kehidupan warga, terlebih kabut asap pekat menyulitkan aktivitas warga dan membuat indeks kualitas udara memburuk. Rabu 19 Agustus, indeks kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai 487, masuk kategori berbahaya dan berdampak pada jarak pandang. Tim kontributor iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, memasuki hari ke-9, api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat hingga kini belum padam. Puluhan petugas terus berjibaku di tengah kepulan asap pekat serta medan terjal hingga kelelahan dan kondisi kesehatan yang mulai terganggu. Petugas pemadam kebakaran terus berjibaku memadamkan api yang membakar tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Petugas tetap bertahan di lokasi di tengah asap pekat yang masih membumbung tinggi dan medan yang terjal. Bukan hal yang mudah bagi petugas untuk berjibaku berhari-hari di luas area kebakaran yang kini sudah tersebar lebih dari 90%. Sejumlah petugas mengalami sesak nafas hingga harus memakai oksigen. Bahkan salah seorang petugas harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sesak nafas dan limbung saat melakukan pemadaman kebakaran rumah warga. Kesatria Biru tersebut diduga kelelahan setelah sebelumnya menangani kebakaran hebat TPA Ciniru. Petugas damkar yang mengalami luka bakar ringan yang sudah langsung kami lakukan penanganan, yaitu pemberian salep anti bakar, dan juga ada petugas yang mengalami kelelahan setelah melakukan pemadaman kebakaran di TKP, dan ternyata ada kejadian di daerah lain di rumah warga, sehingga petugas tersebut melakukan pemadaman di rumah warga tersebut sehingga malamnya mengalami kelelahan, dan alhamdulillah ternyata setelah dibawa ke rumah sakit tidak dilakukan perawatan. Kebakaran yang melanda TPA Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat mencapai lebih dari 90% kawasan. Sejumlah titik api pun masih bermunculan. Proses pemadaman terkendala tiupan angin kencang disertai didominasi material sampah yang mudah terbakar. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 ahli tersebut adalah Rasji, ahli hukum tata negara dan administrasi negara dari Universitas Tarumanegara, Nur Basuki, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara dari Universitas Airlangga, M. Arif Setiawan, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, serta Mahrus, ahli pidana khusus dari UII. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, apalagi oleh jajaran di bawahnya. Sehingga surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tentu saja menjadi tidak sah. Melalui kuasa hukumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta kepada Hakim Tunggal Richard Edwin agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilannya. Selain soal sprindik, Febri juga menyoal beberapa hal, yakni penggeledahan di rumah Sentul dan penyitaan barang yang dilakukan serta pencegahan dan pencekalan terhadap dirinya untuk berpergian keluar Indonesia yang dianggap tidak sah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum ex-Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Hanya barang pribadi, salah satunya foto keluarga yang diminta untuk dikembalikan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita dikembalikan. Foto dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Kuasa hukum ex-Jampitsus membantah klien yang meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Jadi ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA. Ya, seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? Satu, dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan yang kedua, figura foto keluarga. Jadi itulah yang diminta dikembalikan pada Pak FA. Bukan yang beredar seolah-olah Pak FA meminta agar emas 74 tersebut dan juga uang dalam berbagai bentuk valuta asing tersebut dikembalikan ke Pak FA. Tidak benar ada permintaan seperti itu. Yang benar adalah permintaan barang-barang pribadi. Dalam sidang pra-peradilan Selasa siang, Febri juga mempersoalkan proses penyitaan barang bukti dalam perkara tersebut dan menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penggeledahan yang diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Apabila penggeledahan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, penyitaan yang dilakukan setelahnya turut dipersoalkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta periode 2022 hingga 2025 Binsar Gultom menilai pemirsa kasus kematian Sutrimo, penjaga rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengarah pada pembunuhan berencana. Binsar menyoroti rangkaian peristiwa sebelum Sutrimo ditemukan tewas yang dinilai sangat terorganisir. Dan berikut cuplikan program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Secara runut saya sampaikan ya. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan terakhir mungkin siapa yang memerintahkan Sutrimo tinggal Sutrimo tinggal di rumah kosong tersebut. Iya. Kan begitu. Nah, kemudian siapa yang memerintahkan dibawa hari itu juga langsung ke Banyumas hingga dikuburkan sampai malam jam 22 ya. Nah, kemudian hipotesa saya sementara ya, di sini telah terjadi di sini pembunuhan berencana pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ya. Nomor 1 tahun 2023. Nah, hipotesis seorang hakim. Ya. Ini alasan, terjadi pembunuhan berencana. Ya. Alasan. Bukan karena diabetes. Ini kita belum bicara soal ekshumasi ya. Tidak. Ini hipotesis ya, dugaan sementara. Itu hanya alasan itu. Alasan pembunuhan berencana hanya sejam atau beberapa saat saja seseorang mempunyai waktu berpikir merencanakan pembunuhan tersebut atau menghilangkan nyawa seseorang itu sudah masuk dengan terminologi daripada pembunuhan berencana begitu. Oke. Nah, ini yang saya katakan kalau surat dakwaan jaksa nanti itu saya tidak tahu mau pasal apa mau dilakukan kalau ini mau diangkat kepada permukaan. Tapi sebentar saya bertanya, hipotesis dari mana kemudian Pak Hakim, mantan hakim ini, yang kemudian bisa mengarah pada ini dugaannya pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana. Dari mana logikanya? Dari berbagai strategi tadi ditelepon, supaya datang ke Jakarta kembali. Tidak ada ongkosku. Kirim, dibayarin, Kemudian kenapa harus dijemput bahkan 2 orang tadi? Ya, kenapa harus istimewa mengawalnya ada? Kan begitu. Kemudian ditempatkan di rumah kosong, yang barangkali tidak ada di sana CCTV. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, ini yang harus memang dikaji juga itu apa penyebab dia berbusa? Apakah itu memang benar? Itu karena racun? Atau karena bagaimana? Baik. Nah, di sini kan obstruction of justice itu telah terjadi di sana. Ini pun nanti menjadi kasus baru yang menghalang-halangi, merintangi penegakan hukum untuk membuka tabir ini. Ini harus polisi di sini bekerja keras. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Pemirsa, sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini pihak termohon yakni Polda Metro Jaya menyerahkan sejumlah bukti dokumen. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Jilid 4 tentang pencekalan yang diajukan Roy Suryo. Kubu Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan bukti dan tidak menghadirkan ahli. Usai menyerahkan bukti dokumen, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menunda sidang beragendakan kesimpulan pada Jumat 21 Agustus 2026. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengatakan pada sidang kali ini, kubu Polda Metro Jaya selaku termohon dan kubu Kejaksaan selaku turut termohon tidak menghadirkan saksi dan ahli. Dengan tidak dihadirkannya saksi ataupun ahli, pihaknya menganggap Polda Metro dan Kejaksaan tidak membantah dalil permohonan pra-peradilan mereka. Karena itu mudah-mudahan dengan tidak mengajukan ahli, pihak termohon dan turut termohon sesungguhnya mengakui secara diam-diam apa yang disampaikan ahli kita kemarin. Refli menambahkan, pra-peradilan Jilid 4 ini sejatinya mempersoalkan 3 poin. Pertama, tidak sahnya pencekalan, tidak sahnya penetapan tersangka, dan tidak sahnya penggunaan 2 rezim KUHAP, yakni KUHAP lama dan KUHAP baru. Semua itu dibuktikan dengan ahli yang sudah mereka hadirkan pada sidang sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum Responsia Nipar pemirsa Jahmada Girsang meminta Mahkamah Konstitusi mendisiplinkan pra-peradilan berjilid-jilid kubu Roy Suryo. Sebagai orang awam seperti saya, Kubu Rizwan menilai pra-peradilan berjilid Roy Suryo telah merusak asas kepastian hukum. Kuasa hukum Rizwan menegaskan dengan adanya pra-peradilan berjilid Roy Suryo, kepastian asa hukum makin dipertanyakan. Selain itu, Jahmada menyebut bahwa pra-peradilan berjilid bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya murah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman. Itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHAP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHAP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi asas kepastian hukum. Pemirsa, gempa bumi susulan magnitudo 5,7 terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pengungsi panik berlarian keluar tenda. Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 9 pagi, pantai barat Laut Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur kembali diguncang gempa bumi tektonik. Sejumlah pengungsi Gelora Samador Maumere lari keluar dari tenda. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter awal dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 km. Epicenter gempa bumi berlokasi di darat 36 km timur Laut Ruteng dan tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi ini merupakan rangkaian susulan dari gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada tanggal 15 Agustus lalu. Guncangan susulan yang berulang memicu kepanikan dan membuat warga enggan kembali ke rumah. Namun masyarakat dihimbau tetap tenang saat terjadi gempa susulan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita akan mengetahui informasi terkini pemirsa dan sudah terhubung dengan jurnalis iNews Muharlin di Nagekeo NTT dan juga Joni Nura di lokasi pengungsian Stadion Gelora Samador Maumere. Ya,
selamat sore rekan-rekan. Saya ke Joni terlebih dahulu. Joni, seperti apa situasi di sana? Apakah memang ada gempa susulan di sana? Baik, Alia, dapat saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di Gelora Samador Maumere. Memang benar, sore tadi baru saja terjadi gempa susulan yang membuat warga panik, dan pada saat terjadi gempa susulan, Wakil Presiden Republik Indonesia sedang berada di kamp pengungsian di Samador, di Gelora Samador sendiri, Alia. Hingga saat ini jumlah korban yang meninggal sudah mencapai 74 jiwa untuk satu Flores, Alia. Ya, Joni, kondisi terkini di sana seperti apa, Joni? Apakah Anda bisa memperlihatkan kepada kami usai gempa susulan terjadi? Baik, Alia, dapat saya tunjukkan kepada pemirsa bahwa ini adalah suasana terkini. Suasana terkini di Gelora Samador sendiri, Alia. Ya, dari sisi petugas di sana sendiri seperti apa menanggapi gempa susulan ini, Joni? Baik, para petugas sendiri menghimbau kepada para pengungsi sehingga jangan panik ketika terjadi goncangan yang terjadi. Namun para pengungsi ini masih sangat trauma dengan kejadian tahun 92, apalagi baru saja terjadi pada tanggal 15 Agustus, sehingga mereka masih panik dan belum berani kembali ke rumah mereka, dan mereka terus berwaspada pada saat gempa itu terjadi. Alia. Baik. Ya. Teman dari PI. Alia, dapat saya sampaikan juga bahwa pada sore tadi Pak Wakil Presiden sendiri sudah berkunjung ke posko pengungsian di Gelora Samador. Wakil Presiden sendiri membagi sejumlah bantuan kepada bayi dan balita dan lansia yang berada di kamp pengungsian sendiri. Alia. Baik, Joni, terima kasih. Ya, kami akan menyapa Muharlin. Muharlin, di titik Anda apakah juga terasa gempa susulan dan seperti apa penanganannya? Iya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Belum lama setelah tadi saya laporan di awal, gempa juga kembali terjadi dengan getaran yang cukup besar dan juga amat terasa begitu, Ayah. Yang mana memang untuk di Kabupaten Nakegeo sendiri untuk gempa susulan memang sering terjadi setiap harinya. Setiap harinya gempa terjadi berkisar 10 sampai bahkan 30 kali dalam setiap hari, dan yang mana gempa terjadi biasanya pada pukul malam dini hari, kemudian siang, dan juga berlanjut ke sore sampai dengan malam hari. Dan untuk update terkait dengan pengungsi di Kabupaten Nakegeo ini, untuk total seluruh pengungsi ada sebanyak 6.221 warga yang menjadi korban dan terpaksa harus diungsikan, yang dimana untuk pengungsi ini terbagi di 70 titik di sepanjang wilayah Nakegeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk selain pengungsi yang berada di titik-titik pengungsian, ini sejumlah warga khususnya di tempat saya melaporkan saat ini, Ayah dan juga pemirsa, di kecamatan atau di Kabupaten Nakegeo Nusa Tenggara Timur ini, untuk sejumlah warga ini mereka membuat tenda mandiri begitu di depan halaman rumahnya. Hal ini mereka lakukan karena mereka ini trauma dan juga takut serta khawatir begitu akan terjadinya gempa susulan yang memang sampai dengan hari ini masih sering terjadi. Maka dari itu mereka membangun tenda di depan rumahnya untuk tidur dan juga bermalam bersama dengan keluarganya, karena mereka takut untuk jika mereka tidur di dalam rumah, suatu saat gempa bisa terjadi, dan hal tersebut tentunya menumbuhkan trauma bagi sebagian besar warga atas gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan memang untuk warga ini sendiri terkait dengan kebutuhan bantuan seperti bantuan makanan dan juga bantuan logistik, memang saat ini kebutuhan akan hal tersebut masih terus berdatangan. Namun yang perlu dipentingkan ataupun diutamakan begitu untuk kebutuhan warga, yakni terkait dengan kebutuhan bayi dan juga lansia
yaitu seperti popok, kemudian susu, dan juga untuk lansia seperti alas tidur dan juga selimut. Mengingat di malam hari memang udara di sini cukup dingin, maka bantuan-bantuan tersebutlah yang paling utama dan juga yang paling diperlukan oleh warga di Kabupaten Nakegeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aya. Oleh masyarakat, terima kasih. Rekan-rekan, kita akan tunggu kembali update selanjutnya. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, sejumlah warga di Pulau Flores masih memilih bertahan di tenda pengungsian setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Rasa takut dan trauma akibat guncangan kuat membuat sebagian warga belum berani kembali beraktivitas secara normal meski kondisi berangsur kondusif. Sejumlah korban gempa di Pulau Flores masih memilih bertahan di tenda yang didirikan di depan rumah mereka setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan pasca gempa. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Suharyanto menjelaskan masyarakat diimbau agar tidak menjadikan setiap guncangan kecil sebagai alasan untuk panik. Sebaliknya, setiap guncangan harus disikapi dengan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan tetap waspada. Dengan begitu, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi secara lebih profesional tanpa diliputi rasa takut yang berlebihan. Selain itu, kewaspadaan tetap menjadi hal utama, terutama bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Warga diminta tidak memasuki bangunan rusak sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasukan Israel kembali menyerbu wilayah tepi barat, tepatnya kota Al-Dahiriyah. Dalam operasi militer tersebut, mereka menangkap 8 warga Palestina. Pasukan Israel melancarkan penggerebekan besar-besaran di kota Al-Dahiriyah sebelah selatan Hebron tepi barat pada Rabu. Mereka memberlakukan jam malam dan pembatasan ketat pergerakan warga di wilayah tersebut. Dalam operasi militer tersebut, 8 warga Palestina dilaporkan ditangkap dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Pasukan Israel juga menyerbu permukiman serta menggeledah dan merusak rumah-rumah warga. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah akibat penyisiran tersebut. Media lokal melaporkan beberapa rumah warga dialihfungsikan secara paksa untuk menjadi pos atau barak militer Israel. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel IDF menutup 2 jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2 km di wilayah Gaza. Terowongan ini disebut merupakan infrastruktur bawah tanah milik Hamas dan menjadi sasaran operasi IDF. Rekaman yang dirilis IDF memperlihatkan jalur terowongan yang sempit dengan sejumlah peralatan di dalamnya. Rekaman tersebut tidak secara independen dapat memverifikasi lokasi maupun fungsi terowongan. Militer Israel mengklaim terowongan ini milik Hamas dan menjadi sasaran operasi. IDF menyebut jalur yang membentang di wilayah Gaza Tengah dan juga Selatan ditutup dengan memompakan beton ke dalam terowongan. Operasi ini menuai kritik dari sejumlah pihak yang menilai penutupan terowongan dapat berdampak pada infrastruktur sipil. Sementara pemirsa, otoritas dan warga Palestina juga menuduh Israel menempatkan patok penanda di sejumlah wilayah Gaza yang disebut dapat memperluas area di bawah kendali Israel. Hingga saat ini Hamas belum memberikan tanggapan publik terkait operasi penutupan terowongan tersebut. Perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, pemirsa, memasuki babak baru. Ketiga negara ini terus galang kekuatan untuk memperkuat militer mereka. Perang Timur Tengah semakin meluas. Ketiga negara yang terlibat, Amerika Serikat, Israel, dan Iran, saling menggalang kekuatan. Iran merangkul sejumlah negara tetangga. Oman menjadi salah satu negara yang mendukung Iran menguasai Selat Hormuz. Kini Iran mendekati Irak.
Iran mengajak Irak untuk bersama-sama menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun murka. Presiden AS Donald Trump mengancam akan membombardir Oman jika menghalangi upaya pembukaan kembali Selat Hormuz. I mean, we control it. We control it with the blockade. We have a blockade. We control it with the blockade. And I like the idea of declaring it a territory. We have total control over the Strait. Meski kondisi terus memanas, namun Pakistan terus mendorong Amerika Serikat dan Iran ke meja perundingan. Namun hingga kini belum ada kesepakatan antara keduanya. Perang di Timur Tengah, pemirsa, semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran. Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria, yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Iran mengklaim negara bagian California menjadi wilayah baru negaranya. Hal ini dilakukan sebagai balasan atas aksi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim Selat Hormuz sebagai bagian dari Amerika. Salah satu akun media resmi Iran menyebut California sebagai bagian dari wilayahnya. Pemilihan California bukan tanpa alasan. California, khususnya Los Angeles, adalah tempat tinggal konsentrasi terbesar warga keturunan Iran. Menurut Iranian Diaspora Dashboard, ada sekitar 141.000 warga Amerika Serikat keturunan Iran tinggal di Los Angeles. Setelah revolusi Islam Iran pada 1979, pemirsa, komunitas Iran di California Selatan berkembang pesat. Kawasan Westwood menjadi pusat utama diaspora Iran dan dikenal dengan sebutan Teherangels yang diambil dari penggabungan kata Teheran dan Los Angeles. Di Anyi Sore Paru 2, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui desil ditentukan berbagai faktor. Masyarakat dapat menyangga jika hasil desil kesejahteraan ekonomi tidak sesuai dengan kondisi nyata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf buka suara soal polemik warga berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan masuk kategori desil 10 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Menurutnya, desil seseorang tidak ditentukan hanya dari besarnya gaji. Penentuan desil yang dilakukan Badan Pusat Statistik mempertimbangkan berbagai variabel seperti aset yang dimiliki, perubahan pekerjaan, dan kondisi finansial. Saya kira ada indikator-indikatornya kan sudah disebutkan itu oleh BPS kan. Ada 34 atau berapa item itu ketika kita mau melakukan pemutakhiran. Jadi kita isi semua, di situ petunjuknya jelas. Nah di situ nanti otomatis akan BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya karena data ini dinamis. Maka itu
kesediaan kita bersama-sama untuk mau berpartisipasi. Kenapa? Karena dengan adanya pemutakhiran dibuka atau dibukanya pemutakhiran dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya semata-mata jalur formal, ini membuat data kita lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa disanggah oleh siapapun. Desil adalah ukuran statistik yang dalam konteks sosial dan ekonomi digunakan untuk mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Desil yang terbagi dalam 10 kelompok digunakan untuk penentuan sasaran bantuan sosial. Desil 1-4 dapat menerima bantuan sosial PKH dan sembako. Sementara Desil 5 bisa diusulkan sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Adapun Desil 6 hingga 10 dianggap mampu secara ekonomi sehingga tidak menjadi prioritas penerima bansos reguler. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia tegaskan rencana pembatasan Pertalite bagi masyarakat masih dalam pembahasan. Bahlil meminta masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu untuk gunakan BBM non-subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia menekankan rencana pembatasan bahan bakar subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk Desil 9 dan 10 masih dalam kajian. Sementara itu, distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasanya. Meski demikian, Bahlil juga mengimbau agar masyarakat mampu dapat menggunakan BBM non-subsidi. Pembatasan Pertalite sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih, kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini jalan. Kan untuk bis, trek itu kan 200 liter per hari kan. Tapi kalau yang untuk kendaraan-kendaraan yang biasa itu 50 liter. Masih seperti itu aja. Berarti pembatasan Desil 9 sama 10 masih komunikasi? Masih dalam pembahasan ya. Masa tapi gini loh. Masa sih kita kan kalau Desil 9 10 itu kan seperti saya, masa kita mau pakai subsidi? Yang sudah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berat menerimanya. Diketahui pembatasan Pertalite hanya menyasar pada kendaraan roda 4 atau mobil dengan spesifikasi tertentu yang dianggap tidak layak menerimanya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa juga menegaskan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite dilakukan untuk memastikan subsidi energi tersalurkan pada masyarakat yang benar-benar berhak. Belakang apartemen. Belakang apartemen, cepat. Kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di RT 48 RW 49 Kelurahan Baru Ilir, Dahor, Balikpapan Barat. Tugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang terus membesar. Material bangunan mayoritas terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat merembet dan menghanguskan 10 rumah warga. 15 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi sempat mengalami kendala karena akses yang sempit, serta kerumunan warga yang panik mengevakuasi barang. Api padam 30 menit kemudian, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ya, diperkirakan mungkin ada 10 lebih yang terbakar. Kesulitan yang dialami, Bapak? Kesulitan dihadapi yang pertama memang lokasinya ada di tengah, gang sangat kecil, kurang lebih 1 meteran saja. Pihak BPBD dan kepolisian masih mendata jumlah pasti rumah terdampak serta menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, kembali bersama kami pemirsa dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Baik, kita lanjutkan. Hingga Kamis, asap pekat masih membumbung tinggi menyelimuti tempat pembuangan akhir Ciniru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Selain penambahan pasokan air, hasil pemetaan drone thermal menjadi acuan penanganan kebakaran.
Memasuki hari ke-9, kebakaran hebat yang melanda tempat pembuangan akhir sampah di Desa Ciniru, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, asap pekat masih membumbung tinggi, menyelimuti seluruh area kawasan dan sekitarnya. Mulai Kamis pagi, pola penanganan kebakaran tersebut lebih terfokus secara bertahap terhadap hasil pemetaan drone thermal yang diterbangkan dengan penyesuaian suhu maupun kondisi. Sedangkan untuk menambal kekurangan pasokan sumber air, bantuan provinsi berupa 2 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per truk mulai diberdayakan. Meski belum terasa perbandingan secara signifikan, hadirnya drone thermal dan juga tambahan water supply diharapkan menjadi solusi daripada hambatan yang terjadi selama 8 hari terakhir penanganan berlangsung. Nah, alhamdulillah nih dari teman-teman dari provinsi ngedrop lagi nih alat tangki suplai air karena memang ini yang sangat dibutuhkan untuk membasahi area-area yang, karena kebakaran sampah ini kan spesifik, tidak hanya muncul di atas tapi ada juga yang di bawah, sehingga suplai air itu cukup banyak. Dan saya juga haturkan terima kasih ke Pak Gubernur dengan Pak Sekda Provinsi Jawa Barat yang sudah membantu kami, karena mereka mengirimkan lagi kendaraan nih seperti yang di belakang saya dari hari kemarin. Barangkali ini yang sangat efektif membantu untuk membasahi berarti area TPA yang memang terbakar, kelihatan di atasnya dan mungkin juga di bawahnya masih ada api. Sehari sebelumnya, BPBD Kabupaten Kuningan melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat untuk menerjunkan 2 pilot drone thermal yang didatangkan dari BPBD Kota Cirebon. Bukan tanpa alasan, penggunaan alat tersebut dirasa dapat lebih memudahkan proses penanganan. Terlebih, drone thermal tersebut bisa memetakan area mana saja yang masih memiliki suhu panas tinggi. Yang diperbantukan di sana ternyata masih ada banyak titik panas, itu kisaran 80 derajat Celcius ke atas ya, dan yang masih terdapat di TPS Ciniru itu sendiri. Tambahan water supply serta penanganan terfokus dan mengacu pada hasil pemetaan drone thermal menjadi solusi daripada kendala yang dialami para petugas dalam 8 hari penanganan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya tertabrak KRL Bogor, Jakarta Kota di lintas Cawang Tebet. Akibatnya sistem pengiriman kereta rusak dan jadwal perjalanan sempat terganggu di 2 arah. Warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pagi dikejutkan dengan insiden seorang pria Parubaya tertemper KRL komuter lain relasi Bogor, Jakarta. Sebelum kejadian naas tersebut, korban terlihat duduk di dekat perlintasan KRL yang dijaga oleh warga. Namun, saat KRL dari arah Tebet menuju stasiun Cawang melintas, korban tiba-tiba melompat hingga akhirnya tewas tertemper kereta. Oh, tadi saya lagi duduk sini. Terus dia lagi duduk di sebelah. Terus pas kereta deket, tau-tau udah nggak ada, saya nengok. Dia loncat sendiri atau gimana? Oh, saya kurang tahu, nggak ngeliat tuh. Saya lagi ngeliatin kereta ke sana soalnya, jagain kereta juga. Orang sini atau gimana? Orang sini. Katanya sih udah pikun gitu. Saat ini, jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, mengatakan insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman rangkaian KA 1183. Akibatnya, jadwal perjalanan KRL relasi Bogor Jakarta Kota dan arah sebaliknya terganggu. Pihak KAI langsung berupaya mengevakuasi kereta hingga gangguan dapat terurai dan KRL lintas Bogor Jakarta Kota sudah dapat dilalui melalui 2 jalur. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta. Seorang pelajar SMA tewas setelah tertabrak komuter lain dari arah Jakarta menuju Tangerang di perlintasan rel Tembok Bolong Semanan Kalideres, Jakarta Barat pagi tadi. Korban yang sempat terpental sejauh 10 meter tewas dengan luka parah di bagian kepala. Tubuh Dede Kurniawan, seorang pelajar SMA ini tergeletak tidak bernyawa di pinggir perlintasan rel Tembok Bolong, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Korban merupakan warga Kampung Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten ini tewas dengan luka parah di bagian kepala usai tertabrak komuter lain dari arah Jakarta menuju Tangerang.
Ayah korban tak kuasa menahan tangisnya. Insiden kecelakaan ini bermula saat korban yang berboncengan sepeda motor dengan seorang temannya nekat menerobos palang pintu perlintasan yang telah tertutup dan dijaga warga secara swadaya. Meski sempat diteriaki, namun sepeda motor korban tetap melaju dan seketika tertabrak komuter lain yang bersamaan melintasi lokasi. Korban terpental sejauh 10 meter dan tewas seketika. Sementara rekannya selamat setelah melompat dari sepeda motor korban. Insiden kecelakaan ini sempat membuat perjalanan komuter lain terganggu saat proses evakuasi jasad korban. Ada kereta, palang pintu tadi tutup. Yang lain juga udah pada berhenti. Tiba-tiba dia naik, kirain saya berhenti. Pokoknya langsung naik aja, kereta udah deket. Udah saya teriakin, kalau nggak diteriak mah dua-duanya pasti kena. Yang satu loncat, yang satu nggak bisa. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Tangerang untuk diotopsi dan sepeda motor korban berada di kantor unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, miris seorang pejabat pemerintahan Kota Banda Aceh ditangkap warga sedang berbuat mesum sesama jenis dengan seorang mahasiswa. Ironisnya perbuatan tidak senonoh ini dilakukan di ruang kerja saat jam pulang kantor. Seorang pejabat eselon 2 yang menduduki posisi penting di pemerintah Kota Banda Aceh terpaksa diamankan di ruang tahanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh. Miris, pejabat ini ditangkap saat berbuat mesum sesama jenis dengan seorang mahasiswa 22 tahun. Keduanya ditangkap di ruang kerja saat jam pulang kantor. Dari hasil pemeriksaan, keduanya dinyatakan melanggar kanun jinayah atau peraturan daerah yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh dan ditahan selama 20 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Laporan tersebut, kami berkoordinasi dengan perwira jaga yang bertugas pada hari itu, maka dikirim satu regu ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh dan tiba di lokasi sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD umur 58 tahun, pekerjaan PNS pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Oknum pejabat yang ditangkap ini kini sudah dinonaktifkan dari posisinya di pemerintah Kota Banda Aceh. Jika hasil penyidikan membuktikan telah terjadi pelanggaran, pasangan sesama jenis ini akan disaksi hukuman cambuk di muka umum. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, nenek pedagang ikan keliling di Pangandaran, Jawa Barat jadi korban penjamretan. Gelang emas berat 5 gram miliknya dirampas pelaku saat berjualan ikan tak jauh dari pintu masuk objek wisata Pantai Batu Karas. Ya Allah. Untungnya tak benang kemari ya. Salah-salah tuh nggak bisa ngomongan. Terus kolot. Nenek penjual ikan ini menangis histeris setelah gelang emas miliknya dijamret saat ia sedang berjualan di dekat pintu masuk Pantai Batu Karas, Pangandaran. Warga pun berupaya memenangkan korban. Usai memeriksa CCTV, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku dan menangkapnya. Dihentikan oleh seseorang yang diduga pelaku untuk membeli ikan yang dijual oleh si nenek ini. Ketika korban sudah berhenti, pelaku melihat nenek ini menggunakan gelang emas yang ada di sebelah kiri. Meminta kepada korban untuk memperlihatkan. Selanjutnya sama pelaku, gelang emas ini dibuka, selanjutnya dibawa kabur oleh pelaku dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku kini ditahan di Mapores Pangandaran. Dari Pangandaran, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.
Kembali bersama kami, pemirsa. Kabut asap akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terasa semakin pekat akibat meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Diketahui dua wilayah yang cukup rawan, yakni Kemeloh Baru dan kawasan Tumbang Nusa. Pemerintah Kota Palangkaraya memaksimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, salah satunya pemadaman titik api dengan berbagai cara yang berkolaborasi dengan lintas sektor. Dampak dari kabut asap juga dirasakan para pengendara yang harus menggunakan masker saat melintas di sejumlah ruas jalan, salah satunya kawasan Jalan Yosudarso hingga Bundaran Besar Palangkaraya. Selain itu, bau asap yang terbawa masih terasa dan mengganggu warga yang beraktivitas di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, kebakaran hutan dan lahan Kalimantan kian parah memicu kabut asap di sejumlah wilayah dan kasus ISPA pun meningkat, pemirsa, mencapai 66.000 kasus. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan membuat sebagian kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan diselimuti kabut asap. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Bagi pengendara, jarak pandang menjadi terbatas, sementara bagi kesehatan menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalteng, ribuan titik karhutla telah memicu kasus ISPA naik hingga mencapai lebih dari 66.000 kasus. Warga sempat mengatakan kabut asap disertai bau membuat nafas menjadi sesak. BPBD menghimbau seluruh masyarakat menjaga kesehatan diri dan keluarga dari paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dari kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Sementara itu, gempa susulan mengguncang Nusa Tenggara Timur Kamis pagi. Warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah saat gempa susulan terjadi. Yesus kamu. Bunda, tolong. Dua gempa susulan kembali mengguncang Nusa Tenggara Timur sepanjang Kamis pagi. Pertama terjadi pada pukul 05.45 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,8 pada kedalaman 10 km. Guncangan dirasakan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Sika. Gempa kedua terjadi pukul 09.47 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,7 pada kedalaman 10 meter. Guncangan dirasakan di Manggarai, Nagekeo, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Sika. BMKG memastikan kedua gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga Kamis pagi, BMKG mencatat 3.489 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo terbesar 6,2 usai gempa besar pekan lalu. Ini jam sekitar 6.47 waktu sini, lihat semua orang langsung keluar, tadi kita dari tenda. Sementara aktris dan relawan Ciki Fauzi membagikan momen saat ia merasakan langsung getaran gempa susulan yang cukup kuat di Flores, NTT. Kita depan rumah kita runtuh-runtuh gitu. Kayaknya termasuk rumah yang kuat. Ia merekam suasana ketika gempa susulan terjadi dan membuat warga panik berhamburan keluar dari tenda maupun rumah. Getaran kuat tersebut bahkan mengakibatkan bagian depan sebuah bangunan permanen di dekat posko relawan mengalami reruntuhan ringan. Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tim SAR gabungan mengintensifkan evakuasi medis dan penyisiran di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak rangkaian gempa susulan. Operasi tim SAR gabungan ini dipusatkan di 4 kabupaten yaitu Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, dan Nagekeo. Operasi tanggap darurat dimulai sejak pagi dan memprioritaskan kelompok rentan yakni lanjut usia dan ibu hamil yang mengalami guncangan psikologis serta trauma akibat gempa susulan bermagnitudo 6,0. Sejumlah warga dievakuasi ke lokasi penanganan yang lebih aman dan memadai. Seluruh unsur SAR di lapangan tetap dalam kondisi siaga penuh untuk merespons setiap perkembangan situasi pasca gempa.
Selain penyisiran, tim SAR gabungan juga memperkuat koordinasi dengan BPBD, pemerintah daerah, dan posko kesehatan Kemenkes agar setiap warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh penanganan yang tepat dan cepat. Ya, posko pengungsian korban gempa NTT di Gelora Samador Maumere berubah riuh saat Kepala BNPB membagikan bantuan logistik. Stok logistik harian di posko ini terbatas, memicu para pengungsi berebut bantuan. Datang langsung ke posko pengungsi gempa NTT dan membagikan bantuan logistik di Gelora Samador Maumere, Kabupaten Sika. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto diserbu para pengungsi. Suasana berubah riuh, warga berebut untuk mendapatkan bantuan logistik. Bantuan logistik di posko ini terbatas, membuat para pengungsi spontan memperebutkan bantuan logistik dasar yang dibawa, khawatir tidak kebagian karena mereka sudah tinggal di posko selama beberapa hari. Kebutuhan pokok yang diharapkan para pengungsi seperti bahan makanan dan makanan siap saji. Penyintas bencana gempa di posko ini didominasi lansia, wanita, dan anak-anak. Petugas mengimbau pengungsi tetap tenang. BNPB menjamin ketersediaan logistik di posko pengungsian aman dan mencukupi. Sedikitnya 1.280 jiwa korban gempa mengungsi di posko pengungsian Gelora Samador. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Pulau Flores masih memilih bertahan di tenda pengungsian setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Rasa takut dan trauma akibat guncangan kuat membuat sebagian warga belum berani kembali beraktivitas secara normal meski kondisi berangsur kondusif. Sejumlah korban gempa di Pulau Flores masih memilih bertahan di tenda yang didirikan di depan rumah mereka setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan pasca gempa. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Suharyanto mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan tetap waspada terhadap gempa susulan yang masih terjadi hingga beberapa minggu ke depan. Kondisi ini akan stabil apabila sudah 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Nah, tentu saja dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan seluruh masyarakat di Flores ini akan mengalami gempa-gempa lanjutan. Tetapi yakin gempa-gempa itu tidak sebesar gempa utama. Bahkan kalau ada isu tsunami, menurut Bapak Kepala BMKG itu tidak mungkin secara ilmu pengetahuan. Diharapkan masyarakat dapat memahami situasi secara lebih proporsional tanpa diliputi rasa takut yang berlebihan. Selain itu, kewaspadaan tetap menjadi hal utama, terutama bagi masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan. Warga diminta tidak memasuki bangunan rusak sebelum dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur, sejumlah musisi asal Indonesia Timur menggelar penggalangan dana lewat konser amal. Konser digelar di salah satu kafe di Kemayoran, Jakarta Pusat. Sejumlah musisi asal Indonesia Timur menggelar penggalangan dana lewat konser amal untuk membantu korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Konser digelar di salah satu kafe di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu 19 Agustus 2026. Aksi penggalangan dana dengan mengajak musisi ternama seperti Noella dan Iwake berhasil menarik ratusan penonton untuk berdonasi. Penggagas dari acara ini adalah Kakak Bona Pascal. Beliau juga seniman dari Indonesia Timur, musisi dari Indonesia Timur. Jadi Kak Bona kumpulinlah kita teman-teman penyanyi, teman-teman ada stand up juga, ya, ada dancer juga, seniman lah yang mau menyumbang. Malam ini kita sama-sama kumpulin dana dan donasi. Malam ini saya bersaksi, holy God, solidaritas kawan-kawan Timur ini luar biasa. Ini kita mengadakan satu malam peduli buat saudara-saudara kita di NTT. Ini penuh banget, ramai banget, dan semua bergerak by passion.
Kegiatan amal ini bukan yang pertama kali diadakan. Penggalangan dana juga kerap dilakukan di Jakarta setiap bencana terjadi di Indonesia bagian timur. Oke, latar belakang dari acara kita ini adalah kepedulian. Jadi kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, khususnya bencana gempa di NTT, di Flores. Jadi dari bencana inilah yang membuat kami ini tergerak. Ya, dengan harapan kami, dengan donasi ini mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di NTT sana, di mana saat ini mereka cukup dan sangat menderita. Nantinya dana yang terkumpul akan langsung disalurkan kepada para korban yang terdampak bencana di NTT, khususnya untuk wilayah yang belum tersentuh bantuan akibat akses yang sulit dijangkau. Dari Jakarta, Rafli Hadiwinata, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 ahli tersebut adalah Rasji, ahli hukum tata negara dan administrasi negara dari Universitas Tarumanegara, Nur Basuki, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara dari Universitas Airlangga, M. Arif Setiawan, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, serta Mahrus, ahli pidana khusus dari UII. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, apalagi oleh jajaran di bawahnya. Sehingga surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tentu saja menjadi tidak sah. Melalui kuasa hukumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta kepada Hakim Tunggal Richard Edwin agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilannya. Selain soal sprindik, Febri juga menyoal beberapa hal, yakni penggeledahan di rumah Sentul dan penyitaan barang yang dilakukan serta pencegahan dan pencekalan terhadap dirinya untuk berpergian keluar Indonesia yang dianggap tidak sah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kuasa hukum ex-Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Hanya barang pribadi, salah satunya foto keluarga yang diminta untuk dikembalikan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita dikembalikan. Foto dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum ex-Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Jadi ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA. Ya, seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? Satu, dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan yang kedua, figura foto keluarga. Jadi itulah yang diminta dikembalikan pada Pak FA. Bukan yang beredar seolah-olah Pak FA meminta agar emas 74 tersebut dan juga uang dalam berbagai bentuk valuta asing tersebut dikembalikan ke Pak FA. Tidak benar ada permintaan seperti itu.
Yang benar adalah permintaan barang-barang pribadi. Dalam sidang pra-peradilan Selasa siang, Febri juga mempersoalkan proses penyitaan barang bukti dalam perkara tersebut dan menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penggeledahan yang diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Apabila penggeledahan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, penyitaan yang dilakukan setelahnya turut dipersoalkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara keluarga Sutrimo mengungkap ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengirim uang 5 juta rupiah kepada Sutrimo untuk ongkos perjalanan ke Jakarta dari Banyumas. Dan pengacara juga mengungkap Sutrimo sempat mengirim foto dirinya sedang menyantap ayam goreng dan nasi kepada adiknya beberapa jam sebelum ditemukan meninggal dunia di depan klinik Morden, Jakarta Selatan. Begitu diperintah pulang, Sutrimo menyampaikan, Pak, saya nggak punya uang, untuk ke stasiun pun nggak punya. Oke. Karena memang kemarin saya pergi nggak bawa uang, pulang nggak bawa uang. Oke. Lalu menurut keterangan Pak Sutrimo, saya transfer sekarang juga. Dan menurut informasi saksi memang sudah ditransfer sebesar 5 juta. Itu sih sebentar lagi juga akan ketemu, betul nggak ada transfer. Sebentar, saya akan transfer sekarang juga, itu kata Febri Adriansyah. Menurut saksi. Itu keterangannya. Yang transfer itu kemudian dari rekening Febri Adriansyah atau dari rekening siapa? Kan kelihatan buku tabungannya. Kita tidak tahu. Kita tidak belum ditemukan. Rekening siapa? Betul. Rekeningnya sampai sekarang tidak bisa diakses, tidak bisa ditemukan. Sebentar lagi kita sedang proses. Jam 3.18 dia ngirim foto ayam goreng sama nasi sama lalapan, mau makan lah ceritanya. Jam 3 pagi. Jam 3.18 pagi. Nah, mejanya itu sebenarnya mejanya berbeda dengan meja tempat duduk dia biasa di hadapan. Sebentar, ini jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi makan ayam untuk apa? Orang sahur tuh. Makan lah, Pak. Enggak, ini kan bukan bulan puasa. Iya, karena kan dia memang jaga terus. Oh, jaga malam. Jaga malam. Oke, mau makan terus, oke, terus? Betul, makan. Nah, setelah itu terus jam 4.00 dia juga ngirim foto. Oke. Seolah-olah fotonya itu adalah di depannya rumah FA. Apa captionnya? Kata-katanya? Cuma ada enggak ada caption, cuma memang foto yang jam 4 ini menjadi nggak wajar dibandingkan dengan foto-foto Sutrimo yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu tidak pernah ada stem lokasi. Oh, ya karena jam 4 ini ada stempel lokasi. Ada stem lokasi dan stem lokasinya itu jam 4.00.33. Sementara dikirim jam 4 begitu kan, berarti dugaan kami gitu kan. Kemarin juga kita ngobrol sama penyidik, bisa jadi foto ini sebenarnya dikirim orang lain ke HP-nya Pak Sutrimo lalu dikirim kepada adiknya dalam rangka apa, seolah-olah habis makan Sutrimo balik lagi ke situ. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kali ini pihak termohon yakni Polda Metro Jaya menyerahkan sejumlah bukti dokumen. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Jilid 4 tentang pencekalan yang diajukan Roy Suryo. Kubu Polda Metro Jaya selaku termohon hanya menyerahkan bukti dan tidak menghadirkan ahli. Usai menyerahkan bukti dokumen, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menunda sidang beragendakan kesimpulan pada Jumat 21 Agustus 2026. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengatakan pada sidang kali ini, kubu Polda Metro Jaya selaku termohon dan kubu Kejaksaan selaku turut termohon tidak menghadirkan saksi dan ahli. Dengan tidak dihadirkannya saksi ataupun ahli, pihaknya menganggap Polda Metro dan Kejaksaan tidak membantah dalil permohonan pra-peradilan mereka. Karena itu mudah-mudahan dengan tidak mengajukan ahli, pihak termohon dan turut termohon sesungguhnya mengakui secara diam-diam apa yang disampaikan ahli kita kemarin. Refli menambahkan, pra-peradilan Jilid 4 ini sejatinya mempersoalkan 3 poin. Pertama, tidak sahnya pencekalan, tidak sahnya penetapan tersangka, dan tidak sahnya penggunaan 2 rezim KUHAP, yakni KUHAP lama dan KUHAP baru. Semua itu dibuktikan dengan ahli yang sudah mereka hadirkan pada sidang sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kuasa hukum Rismon Sianipar Yahmada Gersang meminta Mahkamah Konstitusi mendisiplinkan pra-peradilan berjilid-jilid kubu Roy Suryo. Sebagai orang awam seperti saya, ya, kubu Rismon menilai pra-peradilan berjilid Roy Suryo telah merusak asas kepastian hukum. Kuasa hukum Rismon menegaskan dengan adanya pra-peradilan berjilid Roy Suryo, kepastian asa hukum makin dipertanyakan. Selain itu, Yahmada menyebut bahwa pra-peradilan berjilid bertentangan dengan azas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya murah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Kehakiman. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHAP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHAP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi azas kepastian hukum.